perjalanan setelah kematian. Pada malam ini kita masih membahas tentang menjelang mati. Ibu udah meninggal apa masih hidup? Bapak masih hidup ya? Masih lagi. Nah, cuman mumpung masih hidup ini kita bahas dia Pak. Nanti kalau Bapak sudah meninggal kita bahas, mana bisa lagi? Bapak Ibu udah merasakan langsung. Jadi di antara keutamaan kita belajar materi ya, per sesi-sesi nanti kami bagi perjalanan hidup setelah mati. Ini pertama jarang dibahas. Dimanapun Bapak Ibu kuliah, khususnya kuliah-kuliah umum gitu ya, tidak ada pembahasan hidup setelah mati. Dokter tidak bahas. Ini masalah iman soalnya. Dan inilah inti hidup, yaitu hidup setelah mati. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-aisyu nawmun wal mautu yaqzatun. Hidup di dunia ini tidur. Serius-serius sekali tidur. Ngapain serius? Bapak Ibu mungkin ntar lagi ada yang tidur nih. Enggak usah serius-serius. Biasa aja kan. Wal mautu yaqzah. Mati bangun. Kebanyakan orang bukan kebanyakan orang, semua orang dia akan bangun setelah dia mati. Bapak Ibu tahu kan, orang dikatakan dia bermimpi, dia tahu dia mimpi setelah dia bangun dari tidur, ya kan? Orang tahu dia lalai dari kehidupan di dunia, ada ibadah, hura-hura, putar sana, putar sini, wajah kayak serius, yang dipikirkan dunia, bukan akhirat. Rugi, wajahnya tampang serius, yang dipikirkan dunia. Binatang lebih banyak dapat dunia pada kita, tidak serius-serius sekali ya, gitu kan? Tapi yang harus diseriusi adalah kehidupan setelah mati kita. Tapi itu tergantung kehidupan dunia kita. Maka Bapak Ibu, orang tahu dia itu bermimpi setelah bangun tidur. Orang dia tahu lalai di dunia ini setelah dia mati. Maka Bapak Ibu, kita belum mati. Maka gunakanlah hari ini sebaik mungkin untuk taat. Hadirkan rasa seolah-olah Bapak Ibu mati, sehingga ada kesempatan untuk kembali ke dunia untuk beribadah kembali. Dulu Bapak Ibu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Dia ketika mengantarkan jenazah, ketika itu dia sibuk berzikir, minta ampun kepada Allah. Lalu ada anak muda Pak bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apa-apa ibu-ibu pernah mengantarkan jenazah? Pernah? Apa-apa pernah ya? Yang langsung Bapak ikut pernah? Memegang begini, Bapak masuk ke dalam, cuman Bapak naik ke atas lagi kan, jangan ke dalam, tidak balik, itu lain cerita nanti. Itu nama saya itu Pak. Imam Hasan Al-Basri juga begitu. Beliau berzikir, berdoa, minta ampun, istighfar segala macam. Ada anak muda Pak bertanya sama Imam Hasan Al-Basri, wahai saya perhatikan kamu sejak tadi pas kita bawa jenazah ke kuburan, sibuk berzikir, berdoa, minta ampun, tafakur, tadabbur, semuanya taubat. Kenapa demikian? Kata anak muda tadi Pak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri Pak? Wahai anak muda, menurut kamu apa yang sekarang ini dirasakan oleh orang yang kita antar ke kuburan ini? Ya tentunya dia menyesal kenapa di dunia tidak serius beribadah, dan dia menyesal dan dia berharap untuk dikembalikan ke dunia. Kan begitu Bapak Ibu pembahasan kita nanti, dan begitulah orang boleh meninggal. Maka daripada itu, rasakanlah hati kamu, hadirkan dalam hati kamu seolah-olah kamu mati seperti dia. Tapi dia tidak bisa balik ke dunia karena berharap balik, tapi tidak bisa balik. Sementara kamu masih bisa seperti ini. Maka ketika ada kematian, itu Bapak Ibu membuat hati lunak. Makanya kata Umar bin Khattab, tidak ada peringatan yang lebih hebat, yang lebih canggih daripada peringatan kematian. Maka kita dianjurkan untuk main orang sakaratul maut. Apa-apa pernah mencari orang sakaratul maut? Nah, parah soalnya apa? Ya soalnya gelagalan macam itu. Jika ada orang sakaratul maut malah guru di samping. Aduh, tidak boleh kata Nabi. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan akhir dari kehidupannya pas mati itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Justru orang ketika mau meninggal, kita lihat dia beratnya, dia sakarat segala macam. Ketika itu membuat kita teringat nanti kita begitu juga, betapa beratnya sakaratul maut. Kemudian Bapak Ibu, kita ajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin namanya. Bapak pernah Pak mentalkin orang mau meninggal, ayo cepat ucapkan, jangan bilang ayo cepat, bilang aja baik-baik. Karena kalau kita paksa-paksa dia susah.
Dia tuh lagi banyak beban soalnya orang sakaratul maut. Nah itu. Jadi Pak ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan, udah dia jangan ada cerita lagi mana surat utang. Nah, usah nanti payah dia ulang lagi. Yang penting akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah dah. Kalau ada kalimat-kalimat lain lagi disebut sama dia ini lah itu, ulang lagi sampai akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Ini malah ada video diajak berlagu. Dan ini suruh Fatimah kemungkinan ini kan orang udah mau mati hormat lagi dia apa ya? Tidak ada agama itu. Maka Bapak Ibu begitulah akhir hidup manusia nanti. Kita semua, setiap orang ada masa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi Bapak Ibu kita nih ada masanya. Saya perhatikan dari wajah bapak-bapak ibu-ibu 90% sudah tidak mikir karir nampaknya, ya kan? Ibu-ibu bapak-bapak ada yang masih berpikir karir Pak. Nampaknya mau tes pertama besoknya ini penambahan batalion ya. Kalau kita lihat di Facebook kan, wah sibuk ini orang apa ini anak-anak ya, anak-anak SMA khususnya ya, tes TNI ya kan, karena penambahan batalion Indonesia. Jadi Bapak Ibu mereka memang masanya. Bapak Ibu masih ada pikiran dari itu? Tak ada lah ya. 90% sepertinya Bapak Ibu ini tidak pikir karir lagi ini. Yang dipikir apa ini? Persiapan menjelang kematian. Maka daripada itu kita perbaiki semua. Nah, di antara faidah yang kedua kita belajar materi ini Bapak Ibu, membuat iman naik sehingga kita merasa bahwa kita akan seperti itu. Karena yang paling banyak kita lupa mati, ya kan? Makanya Nabi itu sampai ada hadis riwayat Tirmidzi, aksiru dzikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan Bapak Ibu? Hancur semua sama dia. Mati. Kalau Bapak Ibu sakit, mungkin masih selera juga makan mie ayam ya Bu. Bu kalau makan pecel lele suka Bu. Kalau enggak, oh berarti jadi jamaah, kalau sakit belum hancur kali, tapi kalau mati hancur semua, hancur, tidak bisa diajak ngomong, kaki tidak bisa apa-apa, hancurlah semua, habis, tidak ada lagi. Kemana setelah itu? Apakah jadi tanah saja? Tidak. Akan ada hari kebangkitan, akan ada hari di mana Allah akan mengembalikan semua membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekecil apapun, membalas keburukan kita sekecil apapun. Hari di mana orang dicungkil balikkan dia ke dalam neraka, hari di mana orang melewati sirat, hari di mana orang Allah selamatkan kemudian dimasukkan ke surga dan bahagia selama-lamanya abadi dan sedih selama-lamanya ketika masuk neraka. Ini panjang jemaah, materi kita ini panjang nih Pak. Nanti sampai pembahasan. Jadi saya nggak bahas tanda-tanda kiamat saya, karena apa? Lama. Kalau tanda kiamat saya bahas lama, Dajjal. Tanda kiamat kecil 131, tanda kiamat besar dalam hadis 131 yang kecil, 10 yang besar. Dajjal, di mana Dajjal, di mana nanti singgah Dajjal. Terlalu lama itu. Karena saya takut tidak sempat kita pembahasan sampai masuk kubur, Bapak Ibu udah meninggal duluan jangan-jangan ya kan? Sekali sebulan soalnya. Jadi jemaah sekalian, nah kemarin kita udah bahas bulan lalu bahwa hidup di dunia ini rata-rata umur kita akmar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku 60 atau 70 tahun. Bapak sudah terasa 60 tahun? Dan 60 70 Pak. Sampai balik jangan memanipulasi data. Bapak Ibu, umur kita nih biasanya 60-70 tahun. Itu hadis Nabi. Yang lewat dari 60-70 tidak banyak, sedikit sekali. Tapi memang alhamdulillah menurut data di lapangan, umur yang paling panjang harapan hidup ya Pak. Harapan hidup di Sumatera Barat ini paling tinggi Bukit Tinggi Agam. Data yang saya baca, rata-rata 70 mati. Kalau tempat lain mungkin 65 lah. Itu Pak Ibu ya.
Ibu udah ada 70? Udah kakak, karena dianggap nih. Demikian setelah saya baca-baca, karena tadi ini menurut apa aja ya, data-data yang bicara aja. Karena di sini banyak rumah sakit, jadi kalau ada apa-apa tempat penanganan. Kalau orang bapak ibu rumahnya di Pasaman sana, kalau dia mau apa-apa jauh sini meninggal nanti di jalan kan. Orang sini kan, mau ibu pilih aja, pak pilih aja ke stroke rumah sakit otak, nah ya kan. Maju dikit, ketemu nanti rumah sakit sementara, kanan sedikit ketemu rumah sakit, maju bukan maksudnya semua sakit. Madinah, maju sedikit lagi ke sana, ketemu rumah sakit, ya ke sana lagi ke belakang sana, ketemu samputan kita, kalau baca apa sana, ketemu pula rumah sakit tinggi. Itu katanya. Jadi harapan hidup paling tinggi di Sumatera Barat begitu tinggi, umur sampai 70. Tapi gimana pun umat Nabi Muhammad 67. Maka Bapak Ibu, kita nih harus berevaluasi lah. Kalau memang sudah sampai segitu, itu tuh harus dibayangkan matinya itu gimana. Meskipun nggak ada yang tahu kapan mati dan di mana kita mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang nggak tahu di mana dia akan mati. Bapak Ibu sudah mempersiapkan kuburan, tapi ternyata Bapak Ibu tidak dikuburkan di situ. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemarin kita sudah bahas bahwa orang ketika dia hendak meninggal dunia, di antara yang akan dirasakan oleh kita ketika nanti itu adalah pembahasan saat ini, berarti ya, yang saat ini sakaratul maut. Bapak-bapak kalau ditanya apa itu sakaratul maut, apa artinya sakaro? Sakaro artinya Bapak Ibu ya, yaitu sesuatu yang menutup hati, tertutup. Makanya dalam satu hadis itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kata Nabi, setiap yang memabukkan, mabuk, khamr ya kan? Setiap yang memabukkan khamr, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Jadi sakaro, muskir itu sama, kalimatnya sakaro. Artinya apa? Orang mabuk itu Bapak Ibu, kenapa disebut khamr memabukkan? Karena khamr menutup apa? Menutup akal. Nah, ketika seseorang dia sakaratul maut, maka ketika itu tertutup. Apa yang tertutup? Akalnya, otaknya tertutup. Kenapa demikian? Karena waktu itu kondisi kita mau pindah alam, dari alam dunia ke alam baru, disebut dengan alam barzakh. Bapak Ibu udah pernah masuk alam barzakh? Belum lagi kan? Iya, tapi ada rindu Pak, belum lagi. Ada rindu juga, takut. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, as-sukru artinya tertutup. Maka ketika orang sakaratul maut, di saat itu tertutup dan mulai tertutup. Kalau menurut dokter apa kata dia, saya pernah baca, orang mau meninggal tuh oksigen tuh kurang maksimal masuk ke otak. Maka di saat itu orang tuh setengah-setengah sadar kata dia. Kadang mau kayak orang pingsan gitu kan. Itulah yang akan kita rasakan nanti. Sekarang Bapak Ibu stabil ya. Kalau Bapak Ibu darah tinggi, darah rendah itu kan agak lain rasanya kan. Bapak Ibu darah rendah itu konsentrasinya menurun. Darah tinggi juga gitu. Ibu-ibu termasuk darah tinggi, darah rendah ya? Sedang ya, yang sedang saja gitu ya. Ada yang darah rendah Pak, itu pas kamu darah rendah Bapak itu agak-agak oleng kan? Itu hampir putih Pak. Saya pernah Bapak Ibu kurang tidur, makannya banyak semangka, dibagi semangka, turun darah, itu konsentrasi kurang, bicara ceramah itu kurang konsentrasi. Setelah apa? Rupanya darah rendah, turun darahnya, bisa naik lagi habis itu kan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan merasakan sakaratul maut. Itulah kondisi yang paling berat jemaah sekalian, paling menakutkan. Bahkan Nabi pun merasakan sakaratul maut jemaah sekalian. Disebutkan bahwa Nabi SAW di saat beliau mau meninggal itu kan demam Nabi. Nabi demamnya panasnya tuh Bapak Ibu 2 kali panas manusia biasa. Disebutkan dalam hadis demikian.
disebutkan bahwa Nabi kalau panas badannya demam itu 2 kali panas manusia normal. Begitulah hebatnya ujian para nabi. Dan sampai sahabat waktu itu memegang selimut Nabi, panas badan Nabi itu Pak, sampai pindah ke selimutnya. Bapak, kalau ibu-ibu, kalau kita panas kan badan aja panas kan, yang sesuatu yang nempel tidak ikut panas deh. Begitulah kondisi Nabi. Dan di saat Nabi mau meninggal, Bapak Ibu, disebutkan inna Rasulullah SAW kana baina yadayhi raqwatun faja'ala yadayhi fil ma'. Nabi ketika mau meninggal dunia, depan dia itu ada baskom berisi air, kemudian dimasukkan tangannya ke dalam situ, fayamsahu bihi mawajhah, diambilnya air, kemudian diusapnya wajahnya ketika panas luar biasa itu. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kata Nabi, innalil mauti sakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Waktu di mana akal kita ini lemah, tertutup, beratnya keadaan karena mau pindah alam. Mau pindah alam. Sekarang Bapak kan normal semua, saya normal. Karena kita full alamnya dunia. Ketika tiba masanya, Bapak Ibu saya, kita akan mau pindah itu agak-agak lain bawaannya. Beratnya luar biasa, tersiksa. Bahkan Bapak Ibu sampai Fatimah istri anak Nabi melihat Nabi wafat mau meninggal itu sakarat itu, wahai ayahku sangat kasihannya engkau, karena Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut luar biasa jemaah, sakitnya sakaratul maut. Nah jadi begini Bapak Ibu, masalah bab sakaratul maut, ada orang bertanya begini, Ustaz, kalau orang dia sakaratul maut berarti berat kan saat pas sakaratul maut tuh ada yang berat ada yang ringan ya Bu? Ada Bapak Ibu perhatikan enggak? Orang pas sakaratul maut ada yang berat, ada yang ringan, betul? Ada yang cuma lewat gitu kan? Ada yang gitu-gitu ya. Ibu nanti yang mau berat-berat, pengen ringan-ringan. Nabi berat jemaah. Nabi berat. Beratnya sakaratul maut atau ringannya sakaratul maut, ya, beratnya sakaratul maut atau ringannya itu bukanlah ukuran seseorang su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nabi aja berat jemaah, sakitnya luar biasa yang beliau rasakan ketika sakaratul maut, padahal beliau Nabi. Kalau kita mengatakan, bagaimana kematiku banyak musuh, belum tentu. Nabi aja sakaratul mautnya berat. Karena memang Nabi itu Bapak Ibu, dia kan manusia yang paling berat ujian. Kata Nabi, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma amsal fa amsal. Orang yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian orang yang semisal dengan itu, semisal dengan Nabi, ketakwaannya. Orang makin bertakwa itu ujian makin berat. Bapak Ibu cuma jangan pula habis ini Bapak Ibu bilang berarti tidak usah kita bertakwa kali nanti kena ujian berat pula kita. Kan ada kayak gitu juga tuh. Ada yang bertanya ke saya kayak gitu, saya jawab orang yang beriman meskipun ujiannya berat tapi ringan sama dia. Ada orang yang nggak beriman, nggak taat, ringan ujian dia. Bagi kita ringan, bagi dia beratnya luar biasa. Ada orang gara-gara nggak dapat beli skincare gantung diri, kayak berat kali skincare sudah dapat, ya kan? Ada orang putus tangan, putus kaki, senyum-senyum aja nih, tetap ya bahagia. Jadi masalah berat ringan itu tergantung kekuatan. Kalau orang kuat, yang berat tuh ringan. Sama kayak kita ngangkat 10 kilo, bagi yang nggak kuat berat itu. Tapi bagi yang dia kuat, yang 10 kilo ringan, 20 pun ringan namanya. Apa gini 5 kilo, ini 1 kilo aja udah ini deh, udah pegal tangan dia. Jadi bukan masalah berat ringannya, tapi masalah kekuatan kita mengangkat atau ketika dikasih ujian. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu pas sakaratul maut berat sekali Bapak Ibu, berat sekali. Ada juga orang sakaratul maut ringan, tapi bukan jadi ukuran berat ringannya itu berarti ini orang baik. Kalau berat berarti tidak baik. Tidak, Nabi berat. Justru kata para ulama, sakaratul maut itu sama analoginya seperti sakit. Ada orang dikasih sakit berat, ada orang dikasih sakit ringan. Ada kan Bapak Ibu yang lagi sakit yang baik kan ada? Sehingga dengan sakit apa tuh Pak, apa Allah ampuni dosa-dosa. Apakah Bapak ketika sakit di kudus gadang? Enggak kan? Enggak. Ada juga Allah kasih penyakit ringan, ya kan? Lalu apakah kalau penyakit ringan ini berarti dosanya ada apa nih? Enggak juga.
Jadi tidak bisa jadi ukuran juga ketika seseorang sakaratul maut itu berat atau ringannya itu berarti dia sul khotimah atau sul khotimah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad ternyata juga merasakan sakaratul maut, bahkan berat sekali sakaratul maut beliau. Dan jemaah itu sakarat. Kemudian pembahasan kita kedua malam ini yaitu tentang al-ihtidar, Pak. Ihtidar yaitu ketika ruh dicabut. Bagaimana pembahasan tentang ketika ruh dicabut? Kalau disebut kalimat ihtidar adalah apa ihtidar? Kondisi proses seseorang akan wafat di mana ruhnya sedang dicabut oleh malaikat maut. Bapak Ibu, saya belum dicabut lagi ruh kita kan? Belum, ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, ketika tangan kita luka, kemudian dikasih perban saplas gitu kan, itu 3 hari saja kalau dicabut itu sakitnya luar biasa. Ini roh Bapak Ibu 60 tahun menetap, ketika itu dicabut sekaligus semua, tersentak, putus urat-uratnya semua. Gimana kira-kira Bapak? Sakit apa enggak? Nah, itu ya kan. Cuman belum pengalaman lagi Pak. Sing sudah mati sampai hari ini belum ada yang balik ngasih informasi bagaimana Pak ruh mereka dicabut. Ada Pak? Tidak ada, tidak bisa. Karena mereka sudah masuk alam barzah. Orang barzah itu artinya pembatas yang kokoh. Maka secinta apapun Bapak Ibu dengan pasangan, tetap tidak akan bisa komunikasi. Paling-paling kalaupun ada komunikasi nanti dalam beberapa keterangan saya baca dalam mimpi, itu pun lama Bapak Ibu. Kadang ada, kadang enggak, kadang setan boleh masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mau wafat, mau meninggal atau ihtidar, mau dicabut ruh dia. Kalau sakaratul maut sebelum itu sakit apa gitu kan, sakaratul maut. Pengana kok hilang Pak. Kemudian pas dicabut itu namanya ihtidar. Jadi Bapak Ibu, pas roh Bapak Ibu saya nanti mau dicabut, itu dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa setan datang ketika itu Bapak Ibu. Setan datang menggoda. Setan datang menggoda kita, bagaimana kita ini akhirnya sebelum mati bermaksiat. Sebelum mati bermaksiat. Setan itu setiap saat datang. Saya lagi ceramah ini pun setan datang. Bapak Ibu dengar pengajian ini pun setan hadir. Sholat tadi pun setan juga hadir. Apa nama setan khusus mengganggu kita kalau ada yang tahu enggak? Ada namanya sahabat Utsman bin Maz'un kalau tidak salah, dia diganggu dalam sholat sampai lupa hafalan, lupa gerakan. Pernah Pak lupa gerakan sembahyang Pak? Aco apa nyarang? Lagi aco yang lupa atau tidak? Itu kata Nabi, yuqalu lahu khanzab atau khinzib. Itu setan yang mengganggu dalam sholat namanya khanzab atau khinzib. Kadang ada yang menyebut kayak gitu. Sholat aja bisa dia ganggu Bapak. Kata Nabi, faidah ahsas tahu fatahawaz billah. Kalau kamu lagi sholat tiba-tiba ada setan mengganggu khanzab tadi, ucapkan a'udzubillah. Kemudian wadfil ala yasarika falasan, meludah ringan ke kiri 3 kali. Insyaallah habis itu setan hilang. Kenapa begitu? Sholat aja kondisi seseorang paling dekat dengan Allah, yunaji Rabbah, dia berkomunikasi dengan Tuhannya, setan masih ikut. Apalagi tidak sholat kayak saya ceramah ini, bisa riak, bisa ini. Bapak Ibu juga demikian. Apalagi di luar masjid, lebih mudah lagi kan. Masjid sebaik-baik tempat Pak, kata Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi masjid, seburuk-buruk tempat apa Pak? Seburuk-buruk tampe pasar, kata Nabi. Karena lalai di situ, setan banyak, orang berdusta segala macam. Masjid nih lebih lumayan. Di luar nanti lebih parah lagi. Apalagi sakaratul maut, yang mana waktu itu kan kondisi seseorang pas ihtidar, ketika ruhnya dicabut itu Bapak Ibu, proses ruh dicabut itu sudah alam gaibnya udah nampak. Kita belum, kita nggak nampak kita. Kalau dia banyak nampak sama dia. Jadi Bapak Ibu jamaah, kata dalam satu hadis, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan itu datang kepada kita kapanpun dimanapun kita berada, selalu dia menggoda.
dalam Al-Quran, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, saya akan datang ya Allah dari depan, belakang, kanan, kiri, selalu. Ini banyak setan dalam itu. Jadi jemaah, sampai kata Nabi, hatta yahduruhu inda ta'ami, sampai setan pun ikut hadir ketika makan. Ketika kita makan pun ikut setan. Makanya dalam hadis Nabi itu kan, kalau ada saqatat min ahadikum al-luqmah, kalau jatuh makanan kalian, ambil, kata Nabi. Kalau dia kotor, bersihkan. Kalau istilah kita apa? Ada 5 mini lah ya. Enggak lah, ada 5 mini. Cuman ambil. Kemudian ketika itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak tahu di mana keberkahan dari makan yang dia makan. Setan hadir sampai makan. Apalagi orang sakaratul maut, yang mana Bapak Ibu, ketika orang ihtidor, maaf ya, tadi saya bilang sakaratul ihtidor, pas ruh mau dicabut, itu setan itu lebih habis-habisan lagi menggoda kita jemaah. Kalau saat ini kita belum mati, ya mungkin tidak tahu kita kapan. Ini setan menggoda. Kalau misalnya dosisnya 70, pas lagi sehat begini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ihtidor, mau dicabut dulu Bapak Ibu, itu habis-habisan. Kalau bisa dibilang 1000%, 1000% semua pasukan setan-setan itu diarahkannya semua ke Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu digoda sama dia. Karena dia tahu habis nih, dia tidak bisa lagi goda Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu udah meninggal kan. Menggodanya kan sebelum mati. Sementara pula di sisi yang lain, inti dari hidup tuh sebelum mati itu kan. Karena kata Nabi, khairul a'mal bil khawatim, sebaik-baik amal di akhir. Amal di akhir maksudnya apa? Sebelum mati. Ada orang awal hidupnya mabuk, maksiat, di tengah dari kehidupannya maksiat juga banyak. Sebelum mati taubat, Bu, masuk surga enggak? Surga. Ada orang di awalnya dia baik, soleh, tahajud 4 jam semalam. Habis itu libur 5 bulan. Itu syahadu. Ini tidak libur-libur. Di tengah dari hidupnya tahajud, di akhir hidupnya murtad dia, masuk surga neraka. Karena hadis Nabi, khairul a'mal bil khawatim, sebaik-baik amal di akhir. Cuman masalahnya akhir kita tidak tahu. Kan ada orang gini, Bapak Ibu, kok tidak semayang Pak? Beko salah satu hari menjelang mati itu. Kalau tahu mati lama ya kan? Sementara intinya di akhir. Awal kok tidak tahu kapan kita di akhir. Kita tahu awal tengah aja Pak. Akhir tidak tahu. Awal Bapak Ibu udah tahu kan? Awal Bapak Ibu waktu Bapak Ibu masih kecil-kecil, masih ingat tak? Tahu. Rupanya sampai juga waktu Bapak Ibu hari seperti ini kan? Tengah masa muda kayak saya nih. Saya tidak tahu akhir saya. Sampai berapa umur saya tidak tahu. Dan kapan, di mana, jam berapa, hari apa itu. Sengaja Allah sembunyikan. Kata ulama tafsir saya baca, di antara hikmahnya biar tidak stres. Kalau Bapak Ibu dikasih tahu kapan Ibu meninggal, stres nanti, ya enggak? Ibu pernah cari enggak, ada Bapak Ibu punya kawan, dia divonis dokter 2 minggu lagi mati. Saya punya kayak gitu, stadium 4, penyakit liver stadium 4. Apa kata dokter? Apa Ustaz? Ini tidak ada lagi Ustaz. Apa pantang-pantang makannya semua? Ikut tak boleh, boleh kini boleh ya, kata dia. Karena pun percuma nih Ustaz. Paling enggak 2 minggu lewat. Tapi jangan beritahu sama dia. Apa Ibu mau diberitahu atau malaikat langsung lewat aja? Kecil malaikat, Bu, 2 minggu lagi nih. Sip, saya Ibu Bapak. Sip malaikat. Mau macam itu atau pokoknya sedang gerak-gerak lewat. Tidak ada yang diberitahu. Cuma Nabi ya, kalau Nabi diberitahu. Nabi beda sama kita kan tak Nabi. Setiap Nabi diberitahu, Nabi kamu nih saatnya dicabut nyawanya. Mau dicabut apa lanjut? Gitu. Kamu tetap di dunia, dalam hadis kan begitu Bapak Ibu. Tetap di dunia atau mau langsung ketemu Allah? Para Nabi menjawab, biarlah kami langsung ketemu sama Allah. Kayak gitu semua Nabi. Makanya dicabut nyawanya. Tapi kalau tidak diizinkan sama dia, tak boleh. Kan ada hadisnya Bu, sudah saya sebutkan kemarin dalam satu riwayat, malaikat maut ketika itu menyamar jadi orang, mencabut nyawa Nabi Musa. Oh, dicabut nyawa Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ini orang mencabut-cabut di tinjunya,
Tadi sore nih ditinju sama Nabi Musa mata malaikat maut, copot sebelah. Nabi Musa kan fisiknya kuat. Akhirnya Bapak Ibu lapor malaikat maut sama Allah, disembuhkan Allah mata dia. Maka sejak itu malaikat maut, setelah itu malaikat maut datang tidak berupa orang lagi, tidak berupa orang lagi. Pokoknya ini aja. Tapi tetap ditanya, Nabi Musa mau dicabut nggak? Kalau mau cabut, kalau enggak jangan cabut, kata Allah. Ya Nabi Musa mau, ya udah dicabut. Bapak Ibu siapa? Saya siapa? Bukan Nabi kan? Makanya nggak ada malaikat. Ustaz izin dulu ya, saya Bu izin Bu, bisa dicabut nyawa? Nggak bisa, kata Ibu. Nggak ada tuh, langsung aja cuma malaikat. Jadi jamaah, kita tidak ada yang tahu kapan umur kita, ya berapa umur yang tersisa. Kenapa? Nggak dikasih tahu Allah, biar nggak stres. Hikmah pertama. Hikmah kedua, kenapa umur Bapak Ibu tidak diberitahu berapa yang sisa, kapan matinya? Biar nggak main-main. Kalau dikasih tahu Bapak umur Bapak 64 tahun lewat 3 hari, pas umur 60 Bapak nggak ke masjid Pak, nggak, nanti aja 3 hari mau mati obat, pas sujud mati nanti kan intinya di akhir. Tapi kalau sempat dikasih tahu di akhir kita Bapak Ibu kayak gitu semua nanti mainnya ya kan, ayolah Riko aja ke masjid ya kan, nggak dikasih tahu makanya biar nggak main-main. Inti di akhir itu yang penting, makanya setan menggoda habis-habisan pas Bapak Ibu nanti mau dicabut rohnya. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak percaya buktikan itu hadisnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, maka dianjurkan kepada kita untuk selalu meminta, memohon kepada Allah. Doa yang diajarkan Nabi disunnahkan dibaca sebelum salam dalam sholat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ada juga hadisnya min adzabi jahannam. Ada dua deh, setahu saya. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi itu Bapak Ibu sebelum salam beliau memohon perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari 4 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku, selamatkan aku dari azab kubur. Wa min adzab jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min syarri mahya wal mamat, dari fitnah buruknya fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati maksudnya apa Bapak Ibu? Ada keterangan maksud fitnah hidup dan mati ketika Bapak Ibu difitnah sama setan pas mau meninggal. Kan kita mau meninggal itu antara hidup dan mati, ya kan? Ada pula yang memahami dari fitnah hidup dan mati ya pas hidup selama di dunia ini, jangan selamat dari fitnah segala macam. Tapi merujuk kepada hadis ini, sebagian ulama memahami fitnah hidup dan mati itu pas mau dicabut ruh. Setan menggoda habis-habisan biar Bapak Ibu melenceng, karena habis ini tidak bisa lagi setan menggoda. Maka di situ kita minta kepada Allah sebelum mati nanti, sejak sekarang kita minta, ya Allah selamatkan saya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup mati maksudnya apa? Pas ruh mau dicabut, setan habis-habisan menggoda. Nah, ada kisah Bapak Ibu. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau mau meninggal dunia, anaknya bercerita, Abdullah, ayah saya pas mau meninggal dunia Imam bin Hanbal, sampai Imam Ahmad itu mengatakan, pergi kamu dari sini, pergi dari sini. Apa? Ditanya sama anaknya, ya apa yang ayah lihat? Itu setan tadi datang. Itu orang kalau meninggal itu yang goib itu mulai nampakkan sama dia. Apa-apa kalau pernah nampak yang gaib-gaib, halo, iya mana? Dia selama ini. Kalau nampak dia lah itu. Makanya ada orang kadang kan mau meninggal tuh kan, masih gini aja deh kan, gitu kan? Apa itu? Itu lah, gitu kan? Nah begitu dia. Orang mau meninggal tuh namanya pindah alam, ya. Pindah alam. Yang gaib-gaib orang yang hadir dan nampak. Tapi yang mau meninggal itu nampak deh. Apa kata Imam Ahmad? Ini barusan setan menggoda saya, memuji-muji saya. Wah Imam Ahmad, kamu ulama hebat. Kalau kamu meninggal dunia sedih, dunia bersedih dengan wafatnya engkau karena hebatnya engkau.
dipuji-pujinya Imam Ahmad biar muncul bangga diri Imam Ahmad sehingga dia bermaksiat kepada Allah sebelum wafat, tapi nggak mampu, setan menggoda dia waktu itu. Jadi Bapak Ibu, di antara proses orang yang meninggal dunia adalah setan datang kepada dia untuk menggoda dia bermaksiat. Siap Ibu-ibu nanti kalau datang setan menggoda Ibu? Siap kok? Siap? Nah, siap? Siap Pak? Nah, siap ya? Kita harus siap. Biar selamat bagaimana? Baca doa tadi. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jamaah sekalian, bagaimana kondisi orang kafir sebelum mereka, pas mereka mau dicabut ruhnya, dan bagaimana pula kondisi orang beriman? Ya, adapun orang-orang kafir Bapak Ibu, sepas mau dicabut ruh mereka tuh, mereka minta kepada Allah agar mereka ini ditunda matinya. Ya Allah, tunda mati saya sebentar, jangan ya Allah. Saya mau tobat, tidak terima tobat. Kenapa? Ruhnya sudah ditenggorokan. Orang tobat tidak akan diterima Bu, Pak, kalau nyawanya sudah ditenggorokan. Dalam hadis, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat Bapak Ibu saya, yang penting jangan sampai ruhnya sudah ditenggorokan. Kalau ruh sudah ditenggorokan, tidak diterima taubat. Yughargir itu ghargara yughargir. Gitu. Jadi orang kalau mau meninggal itu kan ada berkarung-karungnya, Pak. Gimana bunyinya Pak? Gitu kan. Itulah yang menjadi bahasa Arab yughargir gitu. Orang nggak akan diterima taubatnya kalau dia sudah gitu maksudnya. Jadi sudah di sini. Orang kalau meninggal kan ada itunya tuh, berarti nyawanya di sini. Ada sebagian keterangan saya baca. Kenapa tidak diterima? Karena waktu itu dia sudah nampak malaikat maut. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, malaikat maut sudah nampak. Ada sebagian keterangan yang ibu udah nampak malaikat maut. Apa nampak? Belum kan? Berarti full, ruh apa masih full sampai kaki belum ya? Nanti kalau dia naik ke atas, dia kan naik ke atas tuh Pak. Dari bawah dingin terus. Habis itu nanti naik, gitu kan? Makanya dalam hadis itu mata itu paling setia dengan ruh, kata Nabi. Mata itu paling setia dengan ruh. Maka kalau orang meninggal, matanya kemana? Ke bawah, ke samping, kanan, kiri, atas. Ada yang ke bawah. Kalau ke bawah tidak, kaki itu Pak. Enggak, ya. Dia selalu di atas dia. Sahab gitu. Makanya naik ke atas dia. Nah, sampai sini tidak ada lah cerita lain. Tapi kalau masih full kayak sekarang nih, ini masih bisa tobat sebanyak apapun dosa. Orang Kristen Buddha itu kalau masuk Islam tidak terima. Tapi kalau dari sini terima lagi. Orang kafir ketika itu dia taubat Bapak Ibu, karena nampak dia sudah. Makanya Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 18, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada taubat bagi orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir, yaitu ketika datang kematian kepada mereka. Kalau datang maut, maka tidak diterima taubat. Dah bunyi bel Bapak Ibu, ya. Nampaknya malamnya agak tegang sedikit. Kalau bulan kemarin agak apa ya, santai ya. Ini agak tegang bawahnya nih. Ini kayaknya ada yang lewat apa gimana? Khawatir saya jadi. Jadi Bapak Ibu tidak masalah. Besok kita lanjutkan lagi kajian kita tentang perjalanan hidup. Ini panjang pembahasan Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu hadir. Biar apa? Biar Bapak Ibu tuh terbayang ya kan, oh begitu. Habis ini kita bahas alam barzah. Ini kalau selesai malam ini tadi rencana, besok tuh berarti alam barzah. Alam barzah itu ya alam kubur. Di kubur itu apa aja. Ini Bapak masuk kubur nanti kan udah tahu lebih dulu. Ini nggak kayak apa tuh anak masuk sekolah tuh MPLS. Apa anak masuk sekolah tuh? MPL. Apa namanya? Masa persiapan lingkungan sekolah. Mos apa yang baru-barunya lingkungan sekolah. Nah, MP masa pengenalan lingkungan sekolah.
Nah itu karena belum masuk sekolah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau masuk kubur, alam bangsa, belajar dulu ya kan. Jadi nanti kalau masuk kubur tidak ada yang SMP SD, dah tahu saya dah. Bercanda Bapak ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Ini kondisi orang kafir sebelum mereka meninggal, pas mau dicabut ruh mereka tuh mereka minta ditunda mati mereka. Kalau dalam ayat lain ada ayat Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya sebentar saja. Saya mau beramal soleh, saya mau sedekah beramal soleh. Nah itu tuh. Kalau dalam surah Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir mengatakan, sekiranya kami beriman kemarin sebentar dulu, beriman nih, tunda beriman dulu. Enggak ada lagi karena kamu rohnya sudah ditenggorokan, kematian kamu sudah datang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cerita orang kalau dia sudah tiba masa mencabut ruh dia itu sudah tunai. Bahkan orang kafir dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, surat 23 Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sudah lepas ruhnya, ya Allah balikkan lagi kami ke dunia. Sebelum mati minta ditunda matinya, setelah mati dicabut ruhnya minta balik ke dunia, menyesal sekali ya. Apa guna harta banyak tapi tidak tahu dengan iman. Bapak Ibu, besok bagaimana kondisi orang beriman lagi, Bapak Ibu lagi saya. Besok kita ceritakan hadis yang panjang dari hadis Barok bin Azib. Itu kisah luar biasa. Bagaimana bagaimana pas mau meninggal itu datang malaikat rame-rame. Tergantung kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ahli maksiat, kalau Bapak Ibu orang-orang taat, maka malaikat datang rame-rame. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang bergerombolan membawa kain kafan yang putih dari surga, membawa parfum yang wangi juga dari surga. Kemudian ketika malaikat datang sekeliling Bapak Ibu, malaikat menghibur, jangan takut, jangan sedih, la takhafu wa la tahzanu wa bisyru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Bapak Ibu saya menjelang nanti meninggal itu kita takut dan sedih. Ada dua yang kita rasakan. Takut satu, sedih dan. Kenapa takut? Takut amal sedikit. Karena orang mau meninggal itu stres Pak. Dia teringat masa-masa dia maksiat. Dia teringat dulu kenapa dia malas-malas. Dan dia bingung, besok saya diapakan. Kayak gitu tuh kalau sekarang kan pikir kali kita nih. Besok kayak gitu, full pikiran Bapak Ibu tuh mikir maksiat-maksiat dan berpikir stres bagaimana besok. Tidak mikir lagi tuh tidak hujan, tidak tumbuh apa menang ladu, ada gitu. Itu fokus 100% akal kita berpikir tentang hidup setelah mati. Maksudnya alam barzakh. Datanglah malaikat ketika itu rame-rame menghibur kita jemaah sekalian. Jangan takut, jangan sedih. Datanglah malaikat maut. Dicabut sama malaikat maut dengan lembut. Wan nasyitati nashta. Setelah dicabut sama malaikat maut, malaikat rahmat langsung ambil ruh Bapak Ibu, kemudian dibawanya ke langit. Langit pertama, langit dunia. Di bumi, di langit itu banyak malaikat. Kata malaikat, ini ruh siapa? Wangi sekali. Oh si fulan. Dipuji-pujilah Bapak Ibu, disebut nama yang paling indah. Kemudian yang dibuka langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai langit ketujuh. Kemudian setelah itu ada suara dari Allah, catat amalan hambaku, balikkan lagi dia ke bumi. Karena diciptakan dia dari tanah, maka balikkan lagi dia ke tanah. Nah disitulah ruh jasad Bapak Ibu kan udah dibawa orang nih, atas keranda mayat, masuk ke dalam kubur, pergi orang. Pas habis itu dimasukkan ruhnya ke tubuhnya lagi. Datang malaikat baru. Malaikat itu banyak rupanya. Malaikat maut, malaikat yang menghibur tadi, yang membawa ke langit. Malaikat ke langit, tak malaikat baru lagi. Malaikat maut katanya jobnya masih banyak yang lain aja nanti katanya. Habis itu yang di kuburan malaikat mungkar dan nakir didudukkan kita. Man rabbuka wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka Islam. Oke, mantap. Ada pula seruan jujur dia. Habis itu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian dibukakan pintu surga. Akhirnya pintu surga hawa yang sampai ke kuburan dia dinampakkan pagi sore di mana tempat Bapak Ibu di surga. Bahkan dalam hadis itu kata Nabi, kalian nanti lebih tahu rumah kalian di surga daripada rumah kalian di dunia.
Kenapa demikian dalam hadis kayak gitu Bapak Ibu? Tapi itu pembahasan jauh nanti, kontoroh nanti pembahasannya itu sebelum masuk surga kali jauh. Karena dalam disebutkan karena di kuburan pagi sore dinampakkan tempat Bapak Ibu tuh hafal kan kali sekian miliar tahun misalnya kan hafal. Di dunia ini baru berapa tahun Bapak Ibu hafal gang-gang rumah Bapak Ibu kan. Kali kalau ngontrak apa pindah-pindah kita kayak saya kan itu lebih payah lagi ngapal itu. Nah, jadi ketika itu Bapak Ibu dipasangkan permadani dari surga. Datanglah kawan dia siapa? Amal soleh dia ganteng, cantik. Kamu siapa? Saya amal soleh menemani kamu di sini. Begitulah panjang. Semoga kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.